Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bara yang Ngumbara, alhamdulillah pada kesempatan ini ketemu lagi di episode yang kelima. Kali ini kehadiran kembali atau kedatangan kembali tamu kita yang luar biasa akan berbagi sharing tentang pengalamannya, Kang ya. Ya, bersama saya Kang Among L dan kita kenalkan dulu. Sok mangga Kang kenalan lah. Perkenalkan, nama saya seperti biasa. Panggilan sehari-hari Kang Eben Tea. Kang Eben teh ya, luar biasa. Eh, Kang, Akang teh kerjaannya apa Kang? Kerjaan mah kita serabutan Kang. Oh Kita, gitu. apa aja Apa kita, aja, yang penting apa mah aja, yang penting halal. halal. Maslahat buat keluarga, Amin. anak istri. Oke, sebelum dimulai Kang, biasa kita punya slogan ya Kang. Ngumbara yuk. Hayo. Ayo, luar biasa. Baik. Eh, Bara yang Ngumbara, kali ini tadi kita telah sama-sama mendengarkan perkenalan dari Kang Eben teh ya, seharusnya gitu. Dimana beliau sengaja saya panggil, sebenarnya sih main ya Kang terima ya. Iya. Nah, kebenaran daripada orang bengong, orang ngobrol kan di dinya Iya. di Ngumbara yuk. Hayu gitu nya. Hayu. Alhamdulillah hadir Kang Eben di sini sebagai narasumber kita yang insya Allah akan berbagi pengalamannya Kang ya. Ya, Baik, Kang. Ini teh gini ada pertanyaan Kang. Akang kan tadi kerjaannya selebutan kesana kesini Kang ya. Iya. Alhamdulillah Kang walaupun selebutan ada we rezekinya mah Kang ya. Alhamdulillah. Ada ya Kang. Alhamdulillah. Terutama di bulan Ramadan ini, bulan penuh berkah. Alhamdulillah kerjaan hampir full dari awal Ramadan sampai sekarang. Alhamdulillah. Walaupun Ramadan puasa juga tetap semangat. Tetap semangat. 45. Oke. Iya. Kang Eben, karena nuansanya di bulan Ramadan gitu. Kita sedikit akan ngobrol-ngobrol tentang pengalaman Kang Eben gitu. Terusnya misalnya bagaimana cara menyelesaikan Kang Eben di dalam setiap permasalahan, atau Kang Eben bagaimana cara melakukan sebuah karya gitu ya. Ya ini mas sharing Kang lah. Iya. Supaya teman-teman pemirsa di sini andaikan ada sesuatu yang masalahnya sama Kang Eben, oh ternyata ini bisa diselesaikan dengan baik Kang gitu. Iya. Nggak diselesaikan dengan tidak baik gitu ya Kang ya. Iya. Ya Kang, saya punya satu pertanyaan dulu Kang. Ini Kang Eben ini dulunya sempet pernah mondok Kang ya dulu ya? Tahun 2004 kita masuk ke pesantren di Cicurug tepatnya, Kampung Sadamukti. Alhamdulillah. Walaupun tidak lama, cukup 3 tahun ya kita pulang ke Bekasi. Alhamdulillah ilmu yang kita dapat dari Sukabumi, alhamdulillah minimal kita bisa menggunakan atau memanfaatkan di keluarga terutama itu. Oh, ya, sehari-hari ya Kang ya? Sehari-harinya. Iya. Oh di Sukabumi Kang ya? Iya, Sukabumi. Alhamdulillah 3 tahun lama juga Kang ya. Mudah-mudahan ada sebuah hasil gitu ya dari pesantren ini ya Kang ya. Sedikit yang penting manfaat. Iya. Ya. Ini denger-denger Kang, Akang itu punya kisah waktu pesantren agak unik nih Kang nih. Ya. Cerita dong Kang lah, nggak apa-apa ya. Waktu katanya ini denger-denger Kang, Akang itu mau pesantren itu sempat berantem dulu sama orang tua. Itu gimana Kang kisahnya Kang? Ya awalnya sih awal kita pesantren emang dari cita-cita dari SD itu udah pengen pesantren. Oh gitu, Ya. iya. Terus kata orang tua, jawaban bapak, kita minta pesantren nanti lulus SMP dulu. Oh gitu, Ya. iya. Lulus SMP sampai kita masuk pribadi masuk ke Al-Bahri sempat 2 bulan. Oh gitu. Teringat kembali teringat kembali cita-cita pengen masuk pesantren. Jawabannya nanti lulus Al-Bahri. Nah, jadi diulur-ulur sama orang tua kita, yaitu bapak. Akhirnya kita berpikir punya motor. Waktu itu punya motor Yamaha Poswan.
tiba-tiba muncul kembali tuh pikiran ingin Pesantren. pergi ke pesantren. Oh, iya, iya. Akhirnya kita punya inisiatif untuk menjual motor yang kita punya. Oh, gitu. Untuk modal pesantren. Pesantren. Ya, itu perjuangan yang lumayan ceritanya. Oh iya. Ya, Sampai deklok sama orang tua ya Kang ya. benar benar. Luar biasa Kang. Luar biasa itu. Ya, itu sebenarnya orang tua itu sempat menahan jangan lu pesantren itu kenapa? Mungkin ada nggak yang terbesit dalam pikiran orang tua itu pengennya apa gitu Kang pada waktu itu? Ya karena kurang apa ya, kurang begitu ini kali ya ke pesantren. Karena kan emang basic orang tua pribadi, bukan basic pesantren. Jadi belum tahu Apa itu pesantren? apa itu pesantren. Iya, iya. Iya, itu maksudnya orang Kalau tua. kalau Akang mah mungkin tahu pesantren itu mungkin karena melihat gitu ya atau punya temen ya Kang gitu kali ya Kang ya. Iya. Jadi pengen banget pesantren ya. Banget pesantren. Tapi sekarang Bapak udah nggak ada Kang ya. Bapak udah almarhum. Oh ya Allah. Ya, kita pribadi pesantren 2007 pulang ke rumah, ketemu Bapak hari Sabtu sore. Minggunya Bapak sakit. Oh gitu. Sampai Bapak Wafat ya. wafat. Jadi akhirnya kita pesantren selama 3 tahun, rencana mau lanjut pengabdian di Sukabumi. Ya tertunda. Bahkan kita istilahnya mah alumni lah, jadi keluar. Jadi tidak bisa lanjut sampai sekarang. Jadi kuli. Walaupun kuli juga Akang mah udah ada pengalaman pesantren, insya Allah Akang mah punya ada sedikit pengalaman ya Kang ya. Amin. Tapi insya Allah walaupun ada kisah orang tua Akang dulu nggak paham, kalau sekarang mah udah almarhum insya Allah punya anak soleh itu Kang, insya Allah pasti akan ada manfaatnya Kang. Amin. Nah itu Kang. Nah sekarang mungkin kisah-kisah ini bisa menjadikan motivasi juga, ternyata ada yang pengen pesantren dengan cara yang berbeda gitu Kang ya. Kalau sekarang mah kan orang tua teh ayo pesantren, anaknya nggak mau ya Kang ya. Banyak sekarang mah orang tua yang pengen pesantrenin anaknya nggak mau. Dulu saya pribadi itu pengen pesantren luar biasa. Sampai itu motor laku, kita pengen pesantren itu motor buat modal ke pesantren. Bapak nunda lagi. Nanti aja lulus Al-Bahri. Kelamaan udah ketuaan. Ya, moodnya udah lain. Jadi ada hikmah di situ Kang ya. Nah, saking kita ada perasaan kesal juga sama orang tua, ambil keputusan kabur dari rumah. Oh gitu. Ingat itu malam Selasa, keluar dari rumah, ditanya sama bapak mau kemana, mau main. Padahal itu bawa tas banyak, tas apa? Ransel ya. Ransel penuh. Cuman orang tua lagi lengah, nggak curiga. Kita bawa tas ransel penuh dengan pakaian. Oh iya. Gitu. Malam Selasa kita ke Wanaherang. Oh iya. Pertama ke Wanaherang, kita bermalam di sana di masjid. Paginya kita naik angkot jurusan Kampung Rambutan. Nyari pesantren tujuan saya. Nyari pesantren sampai ke Tanjung Priok. Waduh. Pak Ustadz. Iya. Sampai ke Tanjung Priok belum nemu juga. Ya sekarang baru sadar ternyata kita salah jalan. Salah jalan, asal salah naik bus kayaknya ya. Harusnya kita kalau dari Cilengsi itu bukan ke Wanaherang. Iya, harusnya ke Ciawi, ke Oh, arah iya, Bogor, ke arah Bogor. baru ke Sukabumi, pasti nemu pesantren. Aduh, luar biasa itu. Itu sempat salah jalan ya Kang ya? Sempat salah jalan, jarang ke sana mau pesantren. Yang kita tahu, sebenarnya yang paling banyak ke daerah Bogor, Sukabumi. Oh iya. Ya. Tapi itu bisa ketemu di Sukabumi gimana Kang? Ada sepupu, sepupu ada di Cicurug, dia duluan selisih 2 bulan. Ya, dia udah 2 bulan di sana, kita masuk ke pesantren. Bara yang membara, ini kisah luar biasa menarik sekali yang kita dengarkan dari Kang Eben ya. Itu Kang Eben waktu pesantren di sana itu 3 tahun ya Kang Eben ya? Ya, 3 tahun kurang lebih. Ya, 3 tahun. Nah setelah di sana ada perjalanan kemana lagi Kang Eben setelah pesantren di sana? Sempat bingung, Pak Ustadz. Iya. Bingungnya kita keinginan masih pengen pesantren, tapi apa daya kita orang tua sudah
almarhum. Mentok dengan biaya, akhirnya kita memutuskan untuk pulang ke Bekasi. Ke rumah. Ke rumah intinya ya. Di rumah masih bingung. Mau kerja apa? Gitu. Masih bingung. Iya. Asli masih bingung. Masih gunjang-ganjing pikiran, belum terarah. Kita mau kemana, mau kerja apa, masih bingung. Iya, itu yang kita bingungkan dari awal pesantren. Akhirnya kita balik lagi ke saudara Iyung, teman dekat, ya, teman dari SMP, bahkan teman dari kecil. Saudara Iyung itu sangat luar biasa perjuangan, mengajak kita ke pesantren Al-Amanah yang berada di Gang Saon. Alhamdulillah pribadi ketemu dengan Ustadz Hilman. Akhirnya saya mendapatkan pelajaran-pelajaran atau nasihat-nasihat dari beliau. Alhamdulillah. Iya. Nasihat dari beliau, alhamdulillah, sampai sekarang masih kita, istilahnya masih kita Jalan gitu ya. jalani ya, sampai saat ini. Iya. Ya. Ketemu teman-teman banyak di sini ya, Kang Ketemu ya. teman-teman, bahkan yang tadinya kita nggak kenal sama saudara, disitulah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan beliau, dengan saudara Iyung, dengan yang namanya Woh itu Saifullah ya. Iya. Nah, alhamdulillah tadinya kita nggak kenal sama sekali sama saudara Woh itu. Alhamdulillah Allah pertemukan dengan saudara Woh, bahkan satu lagi yang dari Gang Rama. Alhamdulillah. Siapa tuh, Kang? Kamaludin. Oh, Kamaludin. Iya, panggilannya Amal. Di sana itu gabung bareng nginep gitu, Kang, ngaji apa gimana? Iya, kita lebih cenderung ke ngumpulnya. Oh, Kalau ngumpulnya. soal ngaji kita emang apa ya? Kalau ngaji kita emang belum Macem-macem begitu. gitu ya, Kang? Macem-macem karakter, kadang-kadang ada yang Iya. mau ngaji, ada yang enggak gitu, Kang ya. Kebanyakan ngopi sama ngerokoknya aja. Tapi luar biasa, di situ Luar ada biasa. hikmahnya sehingga Iya, alhamdulillah. bisa ketemu saudara kita ya, Kang ya. Iya, itu Nah. rencana Allah mempertemukan kita. Alhamdulillah, Kang ya. Alhamdulillah. Nah, perjalanan dari Akang mesantren terus Akang ketemu lagi di sini dengan teman-teman, itu salah satu perjalanan yang dimana mungkin diteruskan gitu, Kang ya. Iya. Diteruskan tatkala Akang punya niat yang baik, diteruskan di sini. Iya. Dan bagaimana setelah Akang di sini itu ada pelajaran apa lagi lah? Apakah Akang itu ikut lagi sorogan kepada ustadz-ustadz yang lain atau gimana? Sempat kita sorogan kepada Guru-guru di sini. guru-guru terdekat di sini, terutama yang kita sorogan kepada Kiai Haji Asmat Mansur. Alhamdulillah kita banyak pelajaran atau ilmu-ilmu yang didapat dari beliau. Alhamdulillah, mudah-mudahan ilmu yang diajarkan oleh beliau mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi, umumnya kepada orang lain. Sampai saat ini sih masih pengen sorogan. Oh gitu Kang, ya. Iya. Karena emang kadang-kadang kalau ngaji Iya. mah setengah-setengah itu kayaknya gimana ya, Kang ya? Iya, kalau ibarat mondokmu baru bisa pakai samping. Iya, baru bisa pakai sarung. Baru bisa ngelurusin samping dong ya, Kang Iya, ya. benar. Itu waktu perjalanan Akang dari pesantren terus ke Al-Amanah itu di Al-Amanah itu berapa lama, Kang, kira-kira, Kang? Di Masih ingat nggak? Al-Amanah sampai kita ya putus semenjak nikah aja. Oh, Udah nikah. mulai jarang bahkan udah bubar ya. Iya. Anak-anak udah masing-masing Udah pada punya keluarga. punya keluarga, masing-masing kesibukan lain. Iya. Iya. Sampai sekarang susah buat ngumpul lagi. Oh gitu. Jadi Akang dari situ udah nikah, walaupun udah nikah Akang tetap sorogan ya, Kang ya. Tetap sorogan. Alhamdulillah. Pada guru-guru di sini yang ada di sini ya, Kang ya. Iya. Makanya Akang selalu menjalankan sebuah amanah dari guru, Kang ya. Iya, tetap kita yang namanya orang hidup, tetap kewajiban kita selaku umat, selaku muslim, diwajibkan kita untuk menuntut ilmu sampai ke liang lahat. Oh, Utlubul ilma
minal mahdi ilal lahdi. Luar Gitu. biasa. Tuntutlah ilmu dari buayan orang tua sampai ke Liang liang lahat. lahat. Iya. Iya. Luar biasa Kang. Emang kadang-kadang orang nggak paham apa tuh makna daripada ilmu, apa maknanya kita punya guru gitu Kang ya. Iya. Apalagi kalau kita nggak punya guru, kadang-kadang bimbingan kita suka meleset kemana-mana Kang ya. Iya, tidak terarah. Nah Kang, terus gini Kang, Akang itu kan sekarang ini bahasanya udah berumah tangga, Iya. udah punya keluarga Iya. gitu ya. Tetap aturan-aturan dari guru dijalankan di keluarga juga. Dijalankan, ya dipraktekkan. Ya. Teorinya dari zaman pesantren, dari pulang pesantren, teori-teori udah ada. Oh gitu. Dari guru-guru kita, dari guru di pesantren, guru di sini ya khususnya di Al-Amanah, alhamdulillah kita jalani sampai saat ini. Iya. Banyak pelajaran-pelajaran yang kita dapat baik dari pesantren maupun di pondok pesantren Al-Amanah yang berada di Gang Saon, mudah-mudahan sampai ke depannya kita bisa untuk menjalankan lebih baik lagi. Iya. Padahal Kang ya, sebelumnya kan sekarang mah anak-anak teh bingung ya Kang ya. Bingung kan? Bingungnya gini kenapa? Iya. Kadang-kadang orang tuanya pengen pesantren, anaknya Anaknya nggak mau. Kadang-kadang ugal-ugalan. iya. Udah kayak Metro Mini. Iya, anaknya mau, orang tuanya juga nggak mau, Bener. gitu ya. Padahal mah ada efek yang secara rahasia Allah gitu ya. Iya. Kepada orang yang mesantren itu ada titipan. Walaupun orang itu bahasanya tidak lama mesantren, tapi kalau udah menginjak pesantren biasanya suka ada unsur karakternya itu bisa terbimbing ya oleh guru-guru. Terbimbing, ya. Karena keberkahan dari ilmunya Kang itu Kang ya. Iya. Keberkahan ilmu dari guru. Makanya Kang, kadang-kadang gini, kalau kita misalkan di sini bisa lihat kondisi anak-anak sekarang ini, emang kalau dilihat kepada seneng ke pesantrennya itu udah agak beda Kang, nggak seperti Iya. zaman Akang ya Kang. Sangat menyayangkan Kang, anak-anak sekarang tuh sebenarnya kalau dari segi biaya walaupun kita saya perhatikan walaupun istilahnya maksain buat ngebiayain anaknya untuk masuk ke pesantren, itu sebenarnya mah tinggal anaknya aja yang benar-benar manjada wajada Iya. nuntut ilmu. Iya. Berhubung karena emang pergaulan yang sangat di zaman sekarang pergaulan yang sangat keras, ya anak-anak sekarang itu karena emang rata-rata karena dorongan orang tua bukan dari nurani Keinginan sendiri ya. sendiri. Iya, akhirnya beda ya Kang ya. Beda, iya. Oke, luar biasa. Barayan Mumbara, perjalanan pesantren Kang Eben ini benar-benar unik menurut saya ya. Dari mulai dia awam pengen pesantren, ada sedikit keresahan, kecekcokan, kedeklokan dengan orang tuanya. Tapi alhamdulillah berkat dengan keikhlasan ikhtiar dia, dengan keyakinannya sehingga dia alhamdulillah sampai sekarang ini bisa menjalankan apa yang telah diajarkan oleh Kang Eben waktu di pesantrennya Kang ya. Iya. Sekarang kan Akang udah berumah tangga ya Kang ya. Udah punya anak berapa Kang sekarang? Anak 2. Anak 2. Istri masih 1 Kang? Masih 1. Iya. Sebenarnya mah Kang masih banyak perjalanan saya pengen gitu. pesantren itu Kang. Iya, iya. Bukan sampai Tanjung Priuk. Oh iya. Dari Tanjung Priok itu Kang, kita pakai senda jepit, kan yang namanya Tanjung Priok agak terkenal lah ya. Iya, istilahnya. iya, bener. Terkenal yang namanya Tanjung Priok. Dalam pikiran kita nggak ada istilahnya rasa takut atau takut dengan orang-orang yang tidak kita inginkan, Iya, yang mau berbuat yang nggak sama sekali terpikirkan dalam pikiran gitu. Alhamdulillah selamat. Dari Tanjung Priok kita terus balik lagi ke Bekasi, mampir bahkan bermalam di masjid di Terminal Bekasi. Tidur di sana. Iya, iya. Itu bekal keliling dari Bantar Gebang ke Wanaherang terus ke Kampung Rambutan ke Priok sampai balik lagi ke Bekasi itu duit tinggal 60.000. Ya Allah. Takut nggak cukup itu duit. Tidur di masjid kurang lebih 2 hari 2 malam. Ya. Situ. Di situ di masjid udah bingung. Bingung karena ini bekal tinggal segini. Bahkan kita makan pun
dihemat-hemat, diirit-irit. Iya. Supaya itu bekal yang kita bawa itu cukup. Iya. Makan beli di warteg nasi bungkus cuman sayur tahu doang. Iya, karena takut kemahalan. Kekurangan bekal. Iya. Sebenarnya udah bingung itu mau kemana lagi. Sempat itu kan di rumah itu orang tua bahkan keluarga tetangga udah pada bingung nyari saya. Iya, panik. Panik asli. Iya. Emang karena kita masih usia di bawah 20 kan. Iya. Baru usia belasan istilahnya mah khawatir. Iya. Khawatir terjadi apa-apa di luar. Ya akhirnya bapak, ibu nyari ke orang pintar. Oh, gitu. Nanya-nanya ke kiai yang dulu sempat bapak sama ibu nanya ke kiai yang di Tambun. Sampai jauh gitu Kang ya? Bukannya dikasih saran ini ya, bukannya ini malah diomelin bapak saya. Diomelin karena apa? Istilahnya mah diomelin begini kasarnya. Lah lu anak pengen pesantren, pengen nyelamatin lu di akhirat, malah lu tahan-tahan baik, entar baik gitu. Jadi mau bertanya pada omelin ya? malah diomelin tuh orang tua. Disalah-salahin sama kiai yang di Tambun. Luar biasa itu. Jadi, mungkin dari doa sang kiai atau dari mana semua doa orang yang peduli sama saya gitu ya, sama ini itu tiba-tiba di Bekasi Kang. Jadi ada pikiran pengen pulang. Tadinya mau ngabisin duit sampai mana ini langkah kaki dengan sendal jepit ini sampai mana? Sampai ketemu pesantren yang kita cita-cita yang kita inginkan. Tiba-tiba itu ada pikiran pengen pulang ke rumah. Itu di rumah sampai begini. Orang tua siapa yang nemuin Eben sampai bisa dibawa pulang ke rumah dikasih duit, dikasih imbalan. Ada info gitu ya. Ada info. Itu di rumah emang sangat luar biasa ramenya. Iya. Itu sangat bingung lah. Udah mulai bingung gua karuan di Bekasi itu pulanglah ke Bantar Gebang naik angkot. Nggak langsung ke rumah. Oh gitu. Itu mungkin udah dari doa dari mana nggak tahu tiba-tiba itu hati bisa berubah pikiran pengen pulang. Tadinya mau nekat sampai kemana nih kaki. Iya. Sendal jepit ini sampai putus sampai mana nih? Iya. Sampai nemu pesantren yang kita inginkan. Itu sampai kita pulang ke Bekasi, ke Bantar Gebang, nggak langsung pulang ke rumah, mampir dulu di teman sekolah SMP di Rawat Tengah. Ketemu yang namanya tuh teman Wahyu tuh yang di Gang Saon. Bahasa Sundanya begini, Ben sia mau balik, itu abah sia aja nanggus tah yang dah ada acan nyangan sia, begitu bahasa kasarna orang Cikiwa. Iya. Balik kayaknya mah karunya abah sia masih geus mung dah ada acan gitu. Ya akhirnya kita kan dengar cerita dari teman dari saudara Wayang itu, kita jadi terpikir kasihan juga orang tua sampai nggak mau makan saking nyeselnya, saking nyeselnya kali ya. Anak pengen pesantren nggak dilakonin, nggak dijabanin. Akhirnya kita pikiran pulang nggak mau tuh diajak pulang. Akhirnya jalan, ketemulah sama teman lagi. Mau nggak mau kita udah nggak enak juga. Naik motor, turun di gang dekat rumah tuh yang di bawah. Itu nyampe rumah, subhanallah Kang. Nyampe rumah itu udah kayak orang pulang dari umroh. Disambut marhaban. Luar biasa itu. Iya. Sampai dipeluk pada nangis. Ya Allah. Akhirnya bapak sadar sama ibu. Hayang pesantren ke mana? Dilakonan hayang ke mana BG. Oh gitu. Tinggal milih hayang ke mana pesantren. Akhirnya kan kita nggak punya pilihan lain. Yaitu tahu saudara atau sepupu di Sukabumi yang ngambil
pilihan di situ di Sukabumi, Cicurug. Cicurug, Alhamdulillah. iya iya. Heeh. Nggak lama itu, nggak nunggu lama setelah kejadian kita pulang di rumah, orang tua udah nggak ada pilihan lain. Iya. Jalan satu-satunya kita nurutin keinginan anak gitu. Katanya gitu ya. Iya. Ya alhamdulillah sampai di Sukabumi. Sampai pulang ke sini lagi 2007. 2007. Sampai bapak meninggal dunia. Ya Allah. Ya. Itu kita 3 tahun di Sukabumi setelah ujian akhir nasional, akhir sekolah. Ketemu bapak hari Sabtu. Asli itu hari Sabtu, minggunya bapak Nggak ada. sakit sampai parah itu meninggal sampai wafat bapak. Ya kayak tahu aja itu umur. Kayak cuma nungguin lulus sekolah doang. Ya. Iya. Subhanallah. Berarti itu udah di jalan, udah ditakdirkan sama Allah itu emang mudah-mudahan ini ya Kang Eben ya. Mudah-mudahan ini menjadikan sebuah jalan terbaik buat Bapak. Iya. Karena mungkin pada waktu itu Bapak khilaf kan kali ya. Khilaf. Dan dengan adanya istilahnya kejadian ini tuh sama aja seperti membersihkan lagi. Membersihkan. Mudah-mudahan lah orang tua Kang Eben diterima iman Islamnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan yang paling utama Kang, yang paling utama itu adalah mudah-mudahan Akang ilmunya bermanfaat. Amin, amin. Oke, badai membara luar biasa nih cerita Kang Eben tentang kisahnya pesantren yang udah luar biasa lah. Beda dengan cerita-cerita kita ya. Oke, Kang, diakhiri dah closing dulu ya. Ya. Motivasi Kang lah buat teman-teman yang ada di sini, bagusnya gimana biar nanti ada doa, ada berkah, ada keistiqomahan. Silakan Kang. Cuman satu pesan dari saya, jangan pernah merasa bosan dalam menuntut ilmu. Seperti yang tadi saya obrolkan di pertengahan obrolan saya dengan Ustadz Hilman, utlubul ilma minal mahdi ilalahdi, kalau nggak salah seperti itu. Tuntutlah ilmu dari buayan orang tua sampai meninggal. Apalagi yang masih bujangan, ya. Kalau yang masih bujangan, manfaatkan masa-masa bujangan, masa-masa istilahnya masa-masa sendiri. Manfaatkan untuk menuntut ilmu. Yang saya rasakan setelah rumah tangga itu untuk mencari ilmu, untuk mengaji lagi seperti yang di pesantren sangat sulit ya. Karena emang didasari dengan kebutuhan-kebutuhan pokok perdapuran. Iya. Kalau kita nggak kerja, ngaji baik nggak gembul. Benar. Yang penting semangat ya Kang ya. Benar. Yang penting semangat, mudah-mudahan motivasi ini bisa menjadikan pemirsa semuanya bisa untuk lebih memahami lagi pentingnya ilmu, pentingnya guru, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah kualitas yang terbaik buat semuanya, khususnya buat kita semuanya. Amin. Oke, Kang Eben. Oke. Terima kasih banget atas kehadirannya. Mudah-mudahan Kang sama-sama. Eben diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu Amin, wa taala. amin. Oke, Kang, slogan kita ngumbara yuk. Hayu. Hayu. Oke, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.